الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع من قالها يوم لقائه وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في أنفسكم في السر والعلانية فإن أقدامكم وأجسامكم على النار لا تقوى قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, marilah senantiasa kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang selalu dicurahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Alhamdulillah, diberikan dua kekuatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengannya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan pintu-pintu ketaatan kepada Allah. Allah memberikan kepada kita al-quwwatul jasadiyah, kekuatan jasmani. Dengannya kita bisa melangkahkan kaki kita hadir ke tempat yang sangat mulia, rumah di antara rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menjadi tamu Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan tamu yang sangat sempurna. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. Kemudian yang kedua, Allah masih memberikan kepada kita al-quwwatur ruhiyah, kekuatan rohani, nikmat Islam dan nikmat iman. Dengannya tergerak hati kita memenuhi panggilan azan, mengindahkan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, melakukan salat Jumat secara berjamaah bersama kaum muslimin, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulia. Semoga ibadah yang sedang kita lakukan semuanya berada di bawah bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah jadikan sebagai ibadah yang diberkahi oleh Allah, yang dengannya Allah memberatkan timbangan-timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Salawat dan salam tercurahkan selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, ahlu baitihi at-tayyibin at-tahirin. Tercurahkan salawat dan salam untuk seluruh para sahabatnya, ridwanullahi alaihim ajma'in. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Ma'asyira al-muslimin,
Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah satu daripada sahabatnya yang sangat masyhur, sahabat yang begitu dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke negeri Yaman, da'iyan wa qadiyan. Pernah diutus oleh Nabi menjadi seorang dai, mengajak masyarakat Yaman memeluk agama Islam, memerintahkan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qadi, sebagai hakim, penegak hukum di tengah-tengah masyarakat. Tidaklah Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali, menunjukkan Mu'adz seorang yang mengerti akan Al-Quran, mengerti akan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Mu'adz bin Jabal, sampai suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, mengutarakan kecintaannya kepada Mu'adz, mengutarakan isi hatinya kepada Mu'adz. Seiring Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan pesan yang begitu berharga kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Di dalam sebagian riwayat, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Di dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan, "Ya Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku sangat mencintaimu." Betapa gembiranya hati Mu'adz, betapa gembiranya jiwa Mu'adz mendengarkan lisanul ma'sum, mendengarkan lisan yang suci mengutarakan kecintaannya kepada dirinya. Orang-orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yujab alaihil jannah, maka dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengutarakan kecintaannya, mengutarakan isi hatinya kepada Mu'adz, dititipkan nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatik." Jangan sampai engkau meninggalkan di setiap dubur salatmu, wahai Mu'adz. Para ulama kita menerangkan makna daripada dubur kullis salah. Dubur kullis salah maknanya terbagi kepada 2, atau maknanya ada 2. Al-makna al-awwal, yang pertama makna dubur kullis salah ba'da tashahhudi qabla salam, di penghujung salat seseorang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah seseorang mengucapkan tasyahud, mengucapkan salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla salam, dan sebelum dia mengucapkan salam. Ini makna yang pertama. Wal makna tsani, makna yang kedua dubur kullis salah, yaitu ba'da salam, setelah salam dari salat yang dilakukan oleh seorang muslim kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maksudnya adalah menjadikan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam zikrun min adhkari ba'da salawat, di antara zikir-zikir yang dibaca setelah salat 5 waktu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya bisa kita amalkan, ma'asyiral muslimin. Apakah kita membaca zikir yang akan diajarkan oleh Nabi ini kepada Mu'adz ba'da tasyahhudi qabla salam, setelah kita bertasyahud sebelum salam, atau kita mengucapkannya dan kita jadikan bagian daripada rangkaian zikir setelah salat 5 waktu. La tada'anna, jangan engkau tinggalkan mengucapkan sebuah zikir, ya Mu'adz, fi duburi kulli salatik, di penghujung salatmu atau setelah salatmu,
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Inilah yang akan kita terangkan dengan ringkas ma'asyarul muslimin, agar kita juga mengamalkan wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi kepada kekasihnya, yang diwasiatkan oleh Nabi kepada orang yang sangat dia cintai, yang diwasiatkan oleh Nabi kepada orang yang begitu dicintai olehnya, di mana sampai-sampai Nabi SAW mengutarakan cintanya kepada ini sahabat, dialah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ada 3 kalimat yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz, agar Mu'adz membacanya, agar umatnya juga membacanya, agar orang-orang yang mengaku cinta kepadanya juga mengamalkan wasiatnya. Yang pertama adalah Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, berikan aku selalu kekuatan, berikan aku selalu pertolongan, agar aku selalu bisa berzikir kepadamu. Zikrullahi tabaraka wa ta'ala merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Zikirlah biiznillah yang akan mendatangkan al-quwwatur ruhiyah, kekuatan rohani di dalam menghambakan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan sampai tingginya kedudukan zikir. Zikirlah biiznillah yang akan mendatangkan kekuatan al-jasadiyah yang dimiliki oleh seorang muslim di dalam hari-hari yang dia jalani di muka bumi yang fanah ini. Sampai suatu ketika ma'asyiral muslimin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beserta istrinya, putri Nabi SAW, Fatimah Zahra, datang kepada Nabi SAW. Ali datang kepada mertuanya, Fatimah Zahra datang kepada ayahnya yang tercinta alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhuma. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, andaikan engkau berikan kami seorang pembantu yang bisa membantu kami mengerjakan urusan-urusan rumah kami, ya Rasulullah. Fatimah Zahra merasa keletihan mengerjakan pekerjaannya. Begitu juga Ali radhiyallahu an merasa keletihan mengerjakan pekerjaannya. Kurang dari waktu yang dimiliki saking sibuknya Ali radhiyallahu anhu, sehingga mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta diberikan seorang pembantu yang membantu pekerjaan-pekerjaan mereka, yang membantu mereka melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang mereka menyewa tenaga pembantu, orang-orang yang bisa berkhidmat kepadanya, orang-orang yang bisa membantunya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penawaran yang sangat luar biasa kepada mereka, memberikan jalan keluar kepada mereka yang sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, berkata kepada putrinya Fatimah Zahra, awala adullukuma ala khairi khadimin lakuma. Maukah kalian berdua wahai Fatimah, maukah kalian berdua wahai Ali, aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada pembantu yang kalian minta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu Fatimah mengatakan bala kepada ayahnya, tentu Nabi mengatakan bala kepada mertuanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada mereka berdua, andaikan kalian sudah memasuki waktu malam, kemudian kalian mulai menaiki tempat tidur kalian, ingin tidur di malam hari, maka bertakbirlah sebanyak 33 kali, bertasbihlah sebanyak 33 kali, bertahmidlah sebanyak 33 kali. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana para ulama menerangkan apa maksud daripada wasiat Nabi kepada Ali dan kepada Fatimah. Zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan zikir ini selalu diterapkan oleh seorang muslim setiap malam sebelum dia tidur, maka keesokan harinya Allah tabaraka wa taala akan memberikan seseorang tersebut kekuatan jasadiyah. Dengan kekuatan itu dia mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang dia inginkan, yang dia tidak lagi mencari kekuatan-kekuatan yang lain atau orang-orang yang lain,
karena dia sudah diberikan kekuatan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia inginkan. Keutamaan azkar ma'asyiral muslimin tidak hanya mendatangkan al-quwwatur ruhiyah, kekuatan rohani yang dimiliki oleh seorang muslim, akan tetapi keutamaan zikir yang akan mendatangkan kekuatan al-jasadiyah kepada seorang muslim. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, suatu ketika Imam Ibnul Qayyim bertanya kepada gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bertanya kepada Syekhul Islam, karena kebiasaan Syekhul Islam setiap setelah salat subuh dia tidak langsung pulang, akan tetapi setelah subuh dia duduk di masjid sampai terbit matahari, bahkan sampai terangkat matahari. Kemudian setelah itu baru Syekhul Islam melakukan kegiatan-kegiatan. Imam Ibnul Qayyim bertanya kepada Syekhul Islam, kemudian Imam Ibn Taimiyah mengatakan, inilah sarapanku, kata Imam Ibn Taimiyah, andaikan aku meninggalkan zikir yang biasa aku lakukan setiap setelah melakukan ibadah salat subuh, aku duduk berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan pergi kekuatan jasadku, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Selalulah lisan kita berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Jalla wa Ala, dijadikan tanda-tanda orang-orang yang mempergunakan akalnya dengan baik, orang-orang yang berakal, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka itulah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah mereka berdiri, apakah mereka duduk, apakah mereka berbaring, ayyakuna lisanuhu, hendaknya selalu lisan seorang muslim basah berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah berikan aku kekuatan untuk selalu bisa berzikir kepadamu. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Kemudian kalimat yang kedua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, wa syukrika, ya Allah bantu aku selalu, ya Allah berikan aku kekuatan serta pertolongan, ya Allah, untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepadamu, ya Allah. Dengan bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, sifat qanaah yang semestinya ada di dalam jiwa seorang muslim, dia akan menjadi ada, ma'asyiral muslimin. Ketika sifat bersyukur ini tidak ada, maka tidak adalah qanaah dan tidak adalah qanaah yang semestinya ada di dalam jiwa seorang muslim. Seorang tidak akan merasa cukup ketika dia tidak bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Sebanyak apapun nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka seorang muslim akan merasa kekurangan. Dan beginilah kebanyakan seorang, ma'asyiral muslimin, ketika Allah berikan kepadanya satu lembah kenikmatan, bahkan satu lembah emas, maka anak Adam tadi akan menginginkan dua lembah emas. Ketika Allah berikan kepadanya dua lembah emas, dia menginginkan tiga lembah emas. Begitulah selalu anak cucu Adam, tidak akan pernah kenyang anak cucu Adam sampai mereka menjadi tanah. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang betul-betul dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah jadikan mereka hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Sebanyak apapun nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan menjadi orang-orang yang qanaah, merasa cukup terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kondisi yang sejati yang semestinya seorang muslim melaluinya. Akankah Allah berikan nikmat kepadanya, dia akan tetap mendapatkan kebaikan? Akankah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengujinya, kemudian dia juga akan mendapatkan kebaikan dari ujian? Itulah semestinya kondisi seorang muslim yang telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan betapa menakjubkan dan mencengangkan kondisi seorang muslim ketika seorang muslim tadi, kata Nabi, diberikan nikmat maka dia bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, maka syukurnya merupakan kebaikan baginya. Apabila seorang muslim diberikan ujian oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia bersabar, maka kesabarannya akan menjadi kebaikan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Kemudian Nabi mengatakan, "Walaisa dzaka illa lil mu'min." Kondisi yang seperti itu tidaklah dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pada khutbah yang kedua ini kembali khatib mewasiatkan kepada khatib sendiri dan kepada kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan takwalah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan selalu memberikan bimbingannya kepada kita. Bimbingan yang paling kita butuhkan adalah bimbingan yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala mengatakan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan membimbing kalian. Oleh karenanya orang yang paling besar mendapatkan bimbingan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dialah Nabi kita yang tercinta alaihi salatu wassalam. Karena Nabi kita yang tercinta alaihi salatu wassalam orang yang paling tinggi ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan bertakwa kepada Allah, jalan keluar setiap masalah yang kita hadapi akan selalu diberikan jalan keluarnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezeki dijanjikan akan Allah berikan dari jalan-jalan yang tidak kita sangka-sangka, ma'asyiral muslimin. Bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mintalah selalu ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala sampai kita bertemu kepada Allah, sampai kita bertemu dengan Allah, kita bertemu di atas ketakwaan kepadanya. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kalimat yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu daripada sahabatnya, Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbinglah aku selalu, berikan aku kekuatan, pertolongan untuk melakukan ibadah yang baik kepadamu. Ibadah yang terbaik yang dilakukan oleh seorang muslim, ibadah yang mencukupi syarat-syarat, ikhlas dia melakukan ibadah tersebut, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibadah yang terbaik tidak hanya itu, bisa jadi ibadah itu diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi dia melakukan bukan dengan cara yang terbaik. Di antara kesempurnaan ibadah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim, sempurnanya ibadah seorang muslim yang dia lakukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika dia bisa melakukan ibadah, lalu di saat itu betapa tingginya dia mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, dan di dalam hatinya terdapat keagungan yang begitu tinggi untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia sempurnakan di mana dirinya mengerdilkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kesempurnaan ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim ketika dia bisa melakukan dua poin yang kita sebutkan ini, ma'asyiral muslimin, maka setiap kita melakukan ibadah
tinggikan pengagungan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan sempurnakan di mana diri kita menghinakan diri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Jalla wa Ala. Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha agung, Allah lah yang maha perkasa, yang maha menguasai segala-galanya. Tinggikan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam setiap ibadah yang kita lakukan, dan kerdilkan serta hinakan, rendahkan diri kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan pernah kita melupakan wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada habibuhu sallallahu alaihi wasallam, kepada Mu'ad bin Jabal. Bisa kita ucapkan ba'da tasyahudi qabla salam, setelah kita mengatakan fil alamina innaka hamidum majid. Di antara zikir yang dibaca at-ta'awudhu minal arba', berlindung kepada Allah dari 4 perkara, berlindung dari neraka jahanam, berlindung dari siksa kuburan, berlindung dari fitnah kehidupan kematian, berlindung dari fitnah Masihid Dajjal. Dan ini di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bisa kita ucapkan, kita jadikan bagian daripada rangkaian zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah salat 5 waktu. Diajarkan di dalam sebagian riwayat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi ba'da salah, itulah yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Keutamaan zikir sangat banyak ma'asyiral muslimin. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikirlah hati kita menjadi tenang. Zikir adalah ibadah. Ibadah orang-orang yang tekun di atasnya akan Allah berikan janji kepadanya kehidupan yang indah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang indah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah bermanfaat terutama untuk khatib dan untuk kaum muslimin. Kemudian marilah kita memperbanyak salawat dari Jumat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat di hari Jumat bagian daripada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat mulia. Kemuliaan Nabi menjadikan Allah Tabaraka wa Ta'ala bersalawat kepadanya, lalu diikuti oleh para malaikat yang begitu mulia. Dan Allah perintahkan orang-orang yang beriman bersalawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم هيئ له بطانة صالحة التي تدله على خير وتعينه على ذلك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.